Guci Medika, kembali lagi di podcast Klinik Pratama Guci Medika. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial, terutama para ibu yang sedang mempersiapkan untuk proses menyusui. Seperti yang kita ketahui bahwa ASI adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada ibu untuk diasihi kepada bayinya. ASI juga merupakan makanan utama yang tidak ada penggantinya. Maka dari itu, orang tua perlu dibekali oleh ilmu yang cukup. Nah, dalam rangka World Breastfeeding di bulan ini, di bulan Agustus, kita akan mendiskusikan langsung dengan ahlinya nih. Hari ini sudah hadir bersama kita. Halo Dokter Irma, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik kita. Selamat datang juga sahabat Klinik Pratama Guci Medika di podcast Klinik Pratama Guci Medika. Oke nih dok, hari ini kita bakal ngomongin soal persiapan ASI nih dok. Nah, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk persiapan ASI itu sendiri dok? Iya, persiapan menyusui ini memang suatu hal yang sangat penting sekali, perlu dibekali kepada calon ayah dan ibu. Ya, biasanya orang tua itu dalam persiapan persalinannya terlewati nih mengenai persiapan menyusuinya. Kenapa persiapan menyusui ini penting? Dengan persiapan menyusui ini akan mendukung keberhasilan ibu untuk bisa menyusui bayinya, ya, sesuai rekomendasi WHO, ya, bahwa pertama inisiasi menyusui dini, kedua memberikan ASI saja selama 6 bulan yaitu ASI eksklusif, dan ketiga memberikan MPAT pada usia bayi 6 bulan, dan keempat memberikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun. Nah, kandungan ASI yang sangat lengkap ya itu perlu sangat dipahami oleh orang tua. Jadi bayi yang mendapatkan ASI oleh ibunya itu tidak mudah terkena infeksi ya, karena ASI itu mengandung antibodi, antivirus, imunoglobulin A itu ada dalam ASI. Kandungan ASI yang lengkap mengandung hormon, vitamin, mineral, lemak ya, itu juga sangat baik untuk pencernaan bayi. Jadi biasanya bayi yang mendapatkan ASI tidak mudah terkena diare. Nah, kemudian apa nih manfaatnya untuk ibu? Ini juga sangat penting dan sangat baik ya. Ibu yang menyusui, pemulihan dari rahimnya akan lebih cepat ya, karena dengan menyusui kontraksi rahim akan lebih baik. Kemudian ibu juga akan menurunkan resiko terkena kanker payudara dan ovarium. Tentunya ibu yang menyusui ya akan terbangun bonding nih antara ibu dan bayi ya. Ini juga sangat baik untuk pertumbuhan tubuh dan otaknya bayi, karena ada proses kognitif nanti ya dari sensori motorik dari proses menyusui secara langsungnya itu. Dan pastinya dengan menyusui secara langsung itu tentunya lebih hemat ya untuk perekonomian keluarga. Wah, berarti ternyata ASI itu sangat banyak sekali manfaatnya dan sayang banget ya kalau dilewatin dok. Tapi dok, sering juga nih ada pasien yang bilang, udahlah Bu bidan atau dokter nanti aja persiapan menyusuinya kalau bayinya sudah lahir. Nah itu kayak gimana dok? Jadi sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk mempersiapkan menyusui ini, dan apa saja yang kira-kira ibu ini harus pahami mengenai proses menyusui? Ada 7 kontak waktu yang krusial penting untuk ibu bertemu dengan tenaga kesehatan untuk mempersiapkan menyusui ya. Dari 7 ini, 2 pertama itu adalah saat ANC ya, pada trimester ketiga di usia kehamilan 28 dan 36 minggu ya. Pada saat ANC ini kita bisa mendeteksi nih kira-kira adakah kelainan atau kendala yang bisa menghambat keberhasilan menyusui. Itu satu ya. Kedua, adakah kondisi dari ibu atau dari bayi yang kira-kira bisa menjadi kendala pada untuk keberhasilan menyusui. Misalnya kondisi dari payudara atau putih ibu, atau kondisi kehamilannya, apakah ini bayinya ada kemungkinan prematur atau kehamilan ganda ya, atau kelainan kongenital. Nah, kemudian pertemuan ketiga adalah saat persalinan ya. Itu kita membantu ibu mendampingi untuk inisiatif menyusui ini. Pertemuan keempat yaitu pada saat hari pertama, kedua, ketiga pasca persalinan atau saat ibu masih dirawat di fasilitas kesehatan. Nah, pertemuan kelima itu kita perlu perhatikan ibu yang menyusui di hari ke-7 ya.
Nah, di situ kita lihat ya berat badan bayi kenaikannya berapa banyak, apakah transfer ASInya cukup efektif atau tidak. Tuh. Nah, pertemuan ke-6 selanjutnya itu pada usia bayi 1 bulan dan pertemuan ke-7 pada usia bayi 3 bulan. Atau bila ini tidak dilakukan bisa mundur ke usia 6 bulan untuk persiapan MVHC-nya. Oke, berarti ternyata ada 7 kontak ya dok. Dan dari 7 kontak itu tuh ternyata dimulai dari awal kehamilan bahkan ya dok ya. Jadi sangat bermanfaat sekali dan jangan sampai dilewatkan 7 kontak itu ya dok ya. Kemudian ada hal lagi nih dok yang lagi happening sekarang, terutama pada working mom gitu ya. Jadi working mom ini kebanyakan mereka sudah mempersiapkan si alat pumping itu bahkan dari sebelum mereka melahirkan dan menggunakannya di awal fase saat baru melahirkan. Nah, jadi sebenarnya penggunaan pumping ini baiknya seperti apa sih dalam proses menyusui ini dok? Iya, pumping itu sebetulnya adalah alat bantu untuk menjaga produksi atau suplai ASI ya. Ini idealnya dipakai di saat kondisi ibu dan bayi berjauhan. Misalnya kondisi di mana ibu atau bayi itu dirawat secara intensif di rumah sakit. Kedua, pumping digunakan pada ibu yang sedang kerja ya. Untuk menjaga produksi atau suplai ASInya, ibu harus melakukan pumping di jam kerjanya. Tuh. Oke, berarti sebenarnya penggunaan pumping ini kalau di waktu yang tepat dia malah bagus, tapi kalau di waktu yang nggak tepat malah jadi sumber masalah ya dok? Iya, betul sekali Gita. Jadi kalau pumping ini digunakan di waktu yang kurang tepat, itu bisa menimbulkan masalah. Misalnya, banyak sekali saat ini nih ibu-ibu muda ini ya menggunakan pumping di awal persalinan. Nah, di awal persalinan itu ASI yang keluar adalah ASI kolostrum. Ya, jadi masih sangat sedikit dan sangat kental. Dia akan efektif dikeluarkan dengan isapan bayi atau dengan menyusui langsung dari breastfeeding. Atau bila memang belum memungkinkan ada karena indikasi medis bayi belum bisa DBF, itu bisa dengan peran manual. Oke, jadi harus di waktu yang tepat ya dok. Kemudian ada lagi nih dok yang biasanya pasien keluhkan, misalnya kok awal menyusui rasanya sakit ya, kemudian kok jadi lecet ya, akhirnya jadi malas nyusuin, akhirnya lari ke support. Nah, supaya nggak terjadi hal seperti itu, harus seperti apa sih dok biar nggak sakit dan lecet? Iya, memang putih lecet itu biasanya terjadi karena posisi dan pelekatan menyusuinya belum tepat, ya. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai posisi ya. Nah, posisi itu adalah posisi badan bayi terhadap badan ibu, ya. Jadi tubuh bayi itu harus menghadap ke tubuh ibu, ya. Wajah bayi harus berada di depan payudara ibu. Nah, badan bayi harus disanggah oleh lengan ibu, dan kemudian telinga, lengan itu berada satu garis lurus, ya. Itu ada berbagai macam posisi. Apapun posisinya, kuncinya seperti itu. Jadi badan bayi harus menghadap badan ibu. Jadi bukan hanya lehernya saja ya, gitu yang menghadap ke payudara ibu, tapi badan bayinya. Nah, kemudian mengenai pelekatan. Pelekatan itu adalah masuknya payudara ke dalam mulut bayi. Di sini yang masuk ke dalam mulut bayi bukan hanya puting, tapi adalah areola, bagian hitamnya, ya. Areola yang atas itu yang terlihat, sedangkan areola yang bawah itu masuk ke dalam mulut bayi. Dagu bayi harus menempel di payudara ibu, ya. Baru payudara diarahkan ke mulut bayi. Bibir bayi yang bawah itu harus keluar, harus gower. Tuh, ya. Itu untuk posisi pelekatan yang baik. Oke, berarti kenapa dia bisa lecet, bisa sakit, itu mungkin posisinya kurang tepat, pelekatannya juga belum pas gitu ya dok ya. Oh berarti kalau misalnya sudah persiapannya, sudah 7 kontak, sudah posisinya sudah pas, kemudian gimana sih dok cara perawatan payudara itu, baik di fase kehamilan ataupun saat menyusui dok, yang supaya nggak lecet tuh gimana? Sebetulnya tidak ada persiapan khusus untuk perawatan payudara. Cukup dengan memperhatikan kebersihan dari payudara itu sendiri. Misalnya pada saat hamil, ya, cukup diperhatikan kebersihan dari payudara termasuk putingnya.
Ya, itu bisa dengan membersihkan atau memberikan minyak kelapa atau minyak zaitun di sekitar pitingnya supaya lebih lemes tuh. Nah, itu pun dilakukan pada usia trimester ketiga ya. Karena kalau terlalu masih puting bisa merangsang kontraksi. Jadi harus lebih hati-hati. Nah, kalau pada saat menyusui itu juga tidak ada terawan pusur untuk payudara. Jadi cukup dengan kompres atau masas ringan sebelum kita memberikan ASI ke bayinya. Dan supaya tidak terjadi lecet, cukup oleskan ASI yang banyak di sekitar putiknya sebelum memberikan ASI ke bayinya. Jadi dok, berarti harus hati-hati ya perawatan payudara sendiri, terutama pada masa kehamilan ya, saat merangsang kontraksi. Terus dok, gimana sih dok caranya supaya si suplai ASI-nya itu bisa banyak? Ya, jadi prinsip produksi ASI adalah supply and demand. Payudara makin sering dikosongkan, maka produksi ASI akan makin banyak. Ya, jadi artinya makin sering menyusui bayinya, maka produksi ASI makin banyak. Ya. Ada 2 hormon produksi ASI, yaitu hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Nah, hormon prolaktin ini akan diproduksi apabila ada stimulasi sensorik dari isapan mulut bayi. Ya, akan lebih efektif apabila menyusui secara direct breastfeeding. Nah, untuk mengeluarkan ASI-nya itu yang bekerja adalah hormon oksitosin. Tuh. Nah, hormon oksitosin ini namanya hormon cinta ya. Jadi dia akan banyak apabila ibu menyusui itu bahagia, tidak stres ya. Kemudian banyak dukungan nih dari suami dan juga keluarga. Tuh. Oke, berarti dari yang tadi dokter sampaikan supaya ASI banyak lebih bagus kalau misalnya DBF ya dok, supaya hormon cintanya makin banyak, ASInya makin banyak, apalagi kalau ibunya happy ya dok. Kemudian nih dok, nyambung lagi dari ASI yang berkualitas, ada mitos-mitos di luar sana mengenai ASI nih dok. Katanya kalau misalnya ibunya makan pedas, ASInya juga pedas, atau kualitas ASInya tergantung apa yang dimakan. Nah, itu benar gak sih dok kayak gitu? Mungkin yang sering didengar misalnya minum kopi, ya makan pedas ya gitu ya. Bukan berarti ASInya menjadi rasa pahit dan bukan berarti ASInya menjadi pedas gitu ya. Tapi kopi itu boleh dikonsumsi oleh ibu, tinggal berapa kadarnya yang bisa berdampak negatif untuk bayi. Nah, dan kemudian untuk yang makanan pedas nih, bukan berarti ASI jadi pedas gitu ya. Oke dok. Jadi sebenarnya lebih ke kandungannya ya yang mempengaruhi kualitas ASI ya dok. Kemudian nih dok, bagaimana juga kalau misalnya ternyata si ibu menyusui ini punya hipertensi atau diabetes. Nah dalam proses menyusuinya itu seperti apa dok? Apakah berkendala atau gimana? Gitu. Ibu yang mengalami diabetes mellitus atau hipertensi tidak ada kontraindikasi untuk menyusui. Justru sangat baik. Kenapa nih? Baik nih. Karena ibu yang mengalami atau mungkin dia pasien diabetes ya, dengan dia memberikan ASI-nya, itu kadar gula darahnya justru terkontrol. Tuh, itu untuk ibunya. Dan untuk bayinya, apabila ibunya memberikan ASI, bayi justru kemungkinan terkena diabetesnya akan menurun resikonya. Tuh. Demikian juga untuk hipertensi, tidak ada kontraindikasi. Tapi memang ada obat-obat hipertensi yang aman untuk ibu dan tidak aman. Nah, untuk kasus seperti ini tetap kita rujuk ke dokter yang lebih kompeten, dokter penyakit dalam dan dokter jantung. Tuh. Kemudian dok, berarti apa sih makanan yang bisa mensuplai ASI itu lebih berkualitas atau bahkan lebih banyak? Jadi agar suplai atau produksi ibu cukup, ibu harus minum air yang cukup 2-3 liter per hari. Kemudian makan dengan gizi seimbang, karbohidrat, lemak, protein. Oke, berarti itu ya makanan yang bisa meningkatkan suplai ASI dan kualitas ASI ya dok ya. Gamblang sekali ya untuk penjelasannya. Berarti untuk persiapan menyusui sendiri bahkan sudah bisa dipersiapkan sejak pemeriksaan kehamilan ya. Dari mulai cara merawat, kemudian pelekatan dan lain-lain ya dok.
Dan sesuai rekomendasi WHO juga untuk menyusui bayi sampai dengan usia 2 tahun. Oke dok, mungkin ada pesan dan kesan atau kalimat penutup nih untuk podcast hari ini. Baik, sahabat Klinik Pratama Gojo Medika, setiap ibu memiliki perjalanan menyusui yang sangat berbeda. Dalam menyusui, ada perjuangan, kasih sayang, cinta, dan doa. Kami di sini, Klinik Pratama Gojo Medika, siap menjadi support system mendukung ibu dalam keberhasilan menyusui. Jadi, para bunda, sahabat Klinik Pratama Gojo Medika, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan USG, serta pemeriksaan persiapan menyusuinya di Klinik Pratama Gojo Medika. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak dokter atas ilmu dan bekalnya. Tentunya teman-teman, waktu kita berakhir di sini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Happy World Breastfeeding Week. See you.